Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 13 Mei 2022 kita akan mengadakan pembahasan tentang manajemen teknis penanganan PMK penyakit mulut dan kuku yang akan disampaikan oleh Bapak DRHM Burhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan tentang manajemen teknis penanganan penyakit PMK di kandang. Jadi tujuan daripada materi yang saya sampaikan ini adalah untuk meminimalkan atau katakanlah untuk mencegah terjadinya PMK pada lingkungan kandang kita sendiri, terutama peternak. Jadi artinya sudah tahu kita sekali lagi wabah, kemudian bagaimana sekuat mungkin kita berusaha dengan ilmu pengetahuan, dengan kerja keras, sehingga tidak terjadi wabah PMK pada lingkungan kita. Jadi makanya perlu disampaikan manajemennya. Jadi yang pertama kali dalam sebuah kandang itu kita harus ketika sudah terdengar seperti ini PMK, biarpun sapi kita ini sehat, kita harus melakukan pemeriksaan secara fisik klinis bahwa sapi kita ini benar-benar sehat. Nah, kalau seandainya katakanlah ada yang sakit, langsung kita lakukan sebuah terapi. Jadi makanya yang pertama kali adalah kita memeriksa semua hewan yang ada di kandang dengan pengetahuan seminimal mungkin. Saatnya kita bukan tenaga medis, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, dengan gejala klinis yang kita kenal, contoh katakanlah ada luka di teracak atau di sela-sela jari, kemudian ada luka di mulut, berarti kan kemungkinan itu PMK. Kemudian demam tinggi sampai kejang, diikuti luka, berarti kan PMK. Berarti secepat mungkin kita melakukan penanganan. Jadi artinya kita harus mempelajari gejala klinis PMK itu. Nah, seperti nanti bisa dilihat pada materi yang telah saya sampaikan sebelumnya tentang gejala klinis PMK. Anggap aja kita sudah tahu tentang gejala klinisnya ketika kita di sebuah populasi sapi di kandang. Kalau apalagi jumlahnya banyak, mau jumlahnya 2 ekor, 10 ekor, mau 100 atau 1000 ekor pun kita lakukan pemeriksaan satu per satu. Satu, kita memeriksa hewan yang ada di kandang semuanya. Yang kedua, kalau seandainya, semoga jangan terjadi, ada yang terduga secara klinis sesuai dengan gejala tersebut, langsung kita isolasi. Setelah isolasi, kemudian kita harus melakukan pengobatan intensif terhadap hewan tersebut sesuai dengan cara-cara pengobatan yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nanti bisa dibuka pada pengobatan PMK secara detail, baik secara simptomatis, kausatif maupun secara suportif sudah ada. Kemudian setelah katakanlah kita mengobati, jadi hewan ini harus diisolasi, benar-benar katakanlah, dan isolasi itu jangan sampai posisinya di atas, harus di permukaan lebih bawah. Nah, makanya kandang yang ideal kan kandang isolasi atau kandang karantina itu harus di bawah. Kenapa? Karena air kencingnya, udaranya, urinnya, kemudian fesesnya itu tidak akan menular ke bawah. Nah, itu isolasi. Makanya idealnya setiap kandang harus ada kandang isolasi biar tidak menular kepada hewan yang sehat. Kemudian hewan yang lain, seandainya katakanlah yang pertama kali nampak klinis, obat intensif, seandainya ada yang terduga subklinis, artinya baru gejala awal hanya sedikit atau demam saja, contohnya. Karena itu yang pertama kali ketika septisemia atau viremia, virus di dalam darah itu pasti demam dulu. Ya, kata udah ada gejala itu kita segera mengobati, baru subklinis atau setelah itu nanti luka itu setelah panas, karena luka itu setelah panas, jadi langsung kita obati. Nah kemudian jadi pertama kali memeriksa semua hewan di kandang yang sakit langsung diobati dan diisolasi. Yang kedua katakanlah mengobati yang subklinis PMK. Kemudian setelah itu kemudian kalau seandainya katakanlah ada yang subklinis, kemungkinan semua hewan di kandang itu berarti sudah tertular, karena memang resiko penularannya kontagius infeksiosa ini. Jadi artinya memang lewat udara, urin, feses,
makanan, itu berarti kemungkinan semuanya tertular. Kalau sudah ada satu yang terduga klinis positif, berarti kemungkinan semuanya sudah tertular. Lebih baik semuanya diobati. Yang kedua, kemudian manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan, jadi kita untuk sementara harus menghentikan pemasukan atau memasukkan hewan, lebih baik menghentikan dulu. Apalagi memasukkan hewan dari daerah tempat wabah. Contoh lagi di sekarang, jangan sampai orang Jawa Barat memasukkan sapi dari daerah Jawa Tengah atau dari Jawa Timur. Biarpun sapi itu sehat, tapi dia pasti karir. Nah, termasuk manusianya pun, manusia Jawa, artinya manusia peternak ya, manusia peternak Jawa Timur, jangan sampai kontak dengan peternakan di Jawa Barat, karena pasti akan karir. Nah, pengertian zoonosis di situ, manusia itu memang secara klinis tidak akan sakit karena tertular PMK, tetapi di dalam tubuhnya, di dalam darahnya itu mengandung virus PMK. Itu makanya maksud saya zoonosis dalam tanda petik adalah demikian. Nah, jadi kita harus menghindari. Tidak hanya tangannya, kalau hanya tangan pakai sabun atau pakai desinfektan, virus hilang. Tapi enggak, ini ketika sudah menular ke manusia, biarpun manusia itu enggak sakit, di urinnya, di fesesnya, dia membawa virus PMK. Kemudian setelah itu kita melakukan sanitasi kandang dengan desinfektan, terutama lantai kandang. Usahakan kalau lagi kasus seperti ini minimal 3 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi hati-hati, sanitasi ini jangan sampai katakanlah mengenai pakan. Karena kalau ruminansia sapi kambing domba, ketika pakannya ini terkena sama desinfektan, akhirnya pakan ini ketika masuk rumen akan membunuh mikroba rumen, sehingga akan mengganggu pencernaan rumen, tidak akan terjadi terfermentasi di dalam rumen, sehingga pakan tidak akan tercerna. Ini muncul masalah baru, yaitu namanya rumen syarat, jadi makanan tidak tercerna. Nah, kemudian ketika sudah yakin wabah, itu berarti sapi keluarkan dulu semuanya. Ini harus benar-benar didesinfeksi secara total. Bagaimana caranya? Saya pertama kali dibersihkan semuanya dengan air bersih dengan menggunakan sabun deterjen, rinso atau apapun lah. Nah, sabun deterjen udah bersih, kering, kemudian semua kandang ini harus disemprot dengan desinfektan. Desinfektan yang bagus untuk virus itu adalah yang mengandung glutaraldehid dan benzalkonium klorid. Nah, itu ada kalau di produk Mayer contohnya namanya virusid. Itu semprot. Berapa dosisnya kalau untuk penyemprotan? Per 1 liter 10 mili. Kalau untuk katakanlah wabah, semprot semuanya. Tapi kalau hanya untuk dipping itu 2 mili sampai 5 mili. Kalau hanya untuk sanitasi harian itu 2 atau sampai 5 mili per 1 liter. Tapi kalau untuk membersihkan wabah itu harus 10 mili per 1 liter. Jadi kalau 10 liter 100 mili tetap efisien. Nah, kemudian setelah itu manajemen lingkungan seperti itu, kemudian diikuti dengan manajemen pakan. Nah, ini karena pakan paling penting, karena semua penyakit nomor 1 pertahanannya adalah pada tubuh hewan itu sendiri. Nah, kalau pertahanan pada hewan itu nomor 1 adalah pakan. Ketika pakan ini dia seimbang, dia secara energi basal dan untuk katakanlah membentuk antibodi, proteinnya mencukupi sehingga sehat. Nah, kalau idealnya pakan ruminansia sapi kambing domba itu nomor 1 rumput. Jadi kalau pada saat sakit gini kembalikan kepada tingkah laku normal dia, makanannya rumput segar. Kenapa rumput segar? Karena rumput segar ini lengkap. Serat kasalnya ada, kalorinya ada, proteinnya ada, airnya juga ada. Nah, seratnya juga ada, sehingga tidak akan muncul masalah. Jadi bayangkan rumput. Nah, kalau perlu tambah konsentrat, tapi jangan banyak-banyak. 1-2% maksimal dari berat badan. Jadi makan ideal untuk ruminansia, sapi, kambing, domba, kerbau adalah pakan sebesar 10% kali berat badan, kemudian konsentrat maksimal 2% kali berat badan. Kemudian diberikan air minum. Nah, air minum penting karena untuk hemostasis. Jadi kalaupun demam dia katakanlah mengurangi demam. Ini air minum harus disediakan. Jadi kalau di panas dia minum terus. Jadi air minum usahakan mengalir dan banyak terus. Makanya kan tempat minum yang bagus kan airnya dengan kan mengalir terus. Jadi kenapa perlu ngalir? Kalau air ini hanya di bak, ini mengakibatkan bak ini ketika katakanlah kontaminasi tumbuhlah virus, tumbuhlah bakteri kalau di bak yang berhenti. Jadi tapi kalau ngalir terus tidak, paham ya? Nah, kalaupun belum terpaksa belum bikin bak, karena kan tidak mungkin kan langsung bikin bak, belum bikin air yang mengalir, jadi kita di bak tidak boleh usia daripada air di bak itu lebih dari 8 jam.
Kalau 8 jam udah terinkubasilah virus sama bakterinya udah berkembang biak. Nah itu air. Jadi nanti menjadi media. Kemudian manajemen sanitasi lingkungannya harus bersih. Yaitu nomor 1 sinar matahari. Jadi matahari sangat penting. Kenapa? Untuk kesehatan hewan itu sendiri biar katakanlah pembuluh darahnya terdilatasi sehingga longgar dan darah normal. Kemudian bakteri virus juga akan mati dengan pemanasan matahari. Virus itu sebenarnya paling peka dengan cahaya. Dengan cahaya dia mudah mati. Virus kalau bakteri kuat, tapi kalau virus mudah mati dengan pencahayaan. Kemudian setelah itu kotoran kandang, urin, feses, urin dan sebagainya, ini adalah jelas media karena kan itu banyak mengandung nitrogen, makanannya mikroba. Jadi tiap hari kondisi wabah begini harus tiap hari dibersihkan. Jangan sampai numpuk lebih dari 8 jam kotoran itu karena akan berkembang. Kemudian sirkulasi udara. Nah, oksigen ini paling penting untuk kehidupan. Kayak ketika oksigen cukup, pakan cukup, metabolisme akan bagus karena setiap proses metabolisme di dalam tubuh, di dalam sel itu oksidatif, butuhkan oksigen. Nah kemudian di samping itu udara juga akhirnya namanya jasad renik atau mikroba ini kan mikron. Dengan sirkulasi yang cukup akhirnya bakteri, virus itu akan terbawa oleh angin. Nah mungkin itu yang saya sampaikan tentang manajemen teknis penanganan penyakit PMK. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf lahir dan batin. Saya menerima kritik dan saran dengan tujuan untuk bersama-sama membantu masyarakat peternak agar Indonesia ini istilahnya peternakan rakyat maupun peternakan industrinya semakin maju, terjauhkan dari permasalahan penyakit-penyakit yang sifatnya berbahaya. Kan masih banyak ada Brusela, ada ini. Jadi artinya semoga dengan kita dengan ilmu pengetahuan yang benar, dengan bekerja keras, dengan rahmat Allah SWT, insya Allah kita akan menjadi peternakan rakyat Indonesia dan peternakan industri yang maju. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf sebagai tambahan tentang manajemen teknis penanganan PMK ada yang kurang. Kita untuk mencegah terjadinya penyebaran luas atau penularan PMK ini diantaranya karena kita sendiri secara sosial itu paling berperan menularkan adalah tenaga medis kesehatan, mantri hewan di lapangan itu dia juga punya potensi besar untuk menularkan. Jadi artinya kita sebagai peternak nanti harus hati-hati. Jadi seandainya katakanlah nanti ada Pak Menteri atau Pak Dokter hewan yang mau melakukan pelayanan kesehatan teknis ke kandang Bapak, harus katakanlah ditanya dulu. Karena dia paling punya potensi, mohon maaf terutama apalagi pegawai dinas. Karena pegawai dinas ini kan ruang lingkup itu terlalu luas. Contoh pegawai dinas peternakan Provinsi Jawa Barat, habis dari misalnya Jawa Timur, melakukan penyuluhan di sana contohnya. Kita tidak pernah tahu, tapi jelas dia karir. Karena kan dokter hewan tidak akan kalau kerja, sekarang dengan peternakan. Nah, kemudian ada Pak Menteri habis ngobatin PMK, kemudian masuk ke kandang kita pasti akan membawa. Karena zoonosis pengendaliannya tidak menimbulkan sakit kepada dokter hewan atau mantri hewannya, tapi dia di dalam darahnya secara sistemik di urinnya biasanya membawa virus. Dan nanti akan menyebabkan menular kepada hewan kita. Jadi artinya makanya mohon maaf bukan menyalahi kode etik teknis kesehatan, tapi kalau untuk kasus PMK ini biar tidak mewabah, makanya kalau bisa sulitnya Bapak Ibu semua sebagai peternak harus mampu untuk melayani pengobatan terhadap anak sendiri. Jadi untuk mencegah, menghindari meluasnya atau melebarnya wabah PMK. Demikian, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.